بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر amin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kalimat syukur patut kita haturkan kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang masih kita rasakan hingga pagi ini, terutama masih dihadirkannya dalam diri kita keimanan, keislaman, keistiqomahan untuk mau berlelah-lelah dalam ibadah ketaatan kepada Allah, karena tidak semua orang lelahnya itu dalam taat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, niki ibunya hanya berdua saja Bu nggih. Panjenengan nanti di surga ndak punya tonggolaan dhewe yang ngoten berdua nggih. Amanah yang diberikan kepada saya untuk membahas pada kajian kali ini adalah menjaga semangat Ramadan pada 11 bulan yang lainnya. Ini materi yang penting mumpung masih belum jauh-jauh kita dari perginya bulan Ramadan. Saat ini hari ini adalah tanggal 19 Syawal, artinya Ramadan sudah pergi meninggalkan kita selama 19 hari. Ya, abab-abab itu masih ada nggih Pak nggih. Semangatnya semoga juga masih ada. Maka pembahasan ini saya awali dengan pemaknaan bulan pasca Ramadan, yaitu Syawal. Setidaknya ada dua pemaknaan yang ditafsirkan atau dituliskan para ulama tentang makna bulan Syawal ini. Yang pertama itu dari kata syawwala yushawwilu, yang artinya menjadi sedikit. Dalam kamus itu ditulis syawwalal ibili atau syawwalal labanil ibil. Jadi susu unta menjadi sedikit, ya. Ibil itu unta betina. Jadi pada waktu itu di Arab sana, di bulan setelah Ramadan itu memang kondisi susu unta itu tidak banyak yang bisa diperah, sedikit. Maka penamaannya menjadi Syawal itu. Tashwilul laban, susu unta menjadi sedikit. Pemaknaan yang kedua yaitu dari kata syala. Syala itu artinya irtafa'a. Ini juga kebetulan sama dikaitkan dengan unta. Ya, dikaitkan dengan unta. Pada waktu itu di bulan-bulan ini unta itu, yang unta betina itu banyak menegakkan ekornya, menaikkan ekornya. Untuk apa? Untuk menghalangi pejantan itu mengawininya. Unta jantan mengawininya. Jadi itu bentuk penolakan terhadap unta jantan untuk mengawini unta-unta betina. Dan pada pemaknaan kedua ini pada masa jahiliyah itu menimbulkan satu kepercayaan masyarakat yang setelah Islam datang dihapuskan oleh Rasulullah, yaitu karena mereka orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu melihat unta tidak mau dikawini di bulan Syawal itu, maka dijadikan juga di sana
pernikahan di bulan Syawal pada waktu itu adalah hal yang tabu, yang tidak elok, tidak etis, tidak biasa, tidak layak menikah di bulan Syawal. Berdasarkan apa? Unta. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menghapuskan kebiasaan itu dengan cara apa? Tidak dengan kata-kata, tidak dengan melarang, tapi dengan sunnah fi'liyah, melakukan langsung, yang saat ini banyak diikuti oleh kaum muslimin, yaitu Rasulullah menikahi sahabah Saudah rahimahullah radhiyallahu anha, kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dan juga menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi 3 istri Nabi itu dinikahi pada bulan Syawal, itu sebagai penghapusan kepercayaan orang Arab pada waktu itu. Kalau di Indonesia, di Jawa, itu khususnya bukan Syawal tapi Muharram, Suro. Biasanya kalau bulan Suro, bulan Muharram itu orang itu takut untuk apa? Hajatan, apalagi pernikahan, apalagi di tempat saya dari Banyuwangi. Wah, itu anti banget kalau untuk menikah di bulan Muharram atau di bulan Suro itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin memang biasanya mereka itu kalau dituturi wangel. Panjenengan bisanya apa? Seperti Rasulullah contoh, amalkan sunnah fi'liyahnya. Tetapi ini menjadi catatan, dulu yang melakukan sunnah fi'liyah itu Rasulullah, yang jejak imannya, jejak Islamnya. Maka ketika menikah ya tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Nah, ini yang penting, kalau kaum muslimin mau meniru sunnah fi'liyahnya Rasulullah, nikah di bulan Muharram, di bulan Suro, maka pastikan yang menikah itu iman Islamnya jejak juga, agar apa? Nanti tidak terjadi masalah dalam keluarganya yang kemudian disorot oleh masyarakat sekitar. Dolak tenan, dikandani ora percaya, dikandani ngeyel, wong ora oleh nikah nduk bulan Suro kok panggan nikah, akibatnya cerai toh, akibatnya buyar lah. Itu yang harus kita pikirkan benar-benar kalau kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya bulan Suro, bulan Muharram itu mulia. Maka kalau kita menikahkan mungkin putrinya, putranya di bulan tersebut, pastikan putra-putrinya dibekali dengan ilmu agama yang benar dan juga ilmu tentang pernikahan juga yang benar, agar mereka mampu untuk mengarungi itu pernikahannya dengan baik dan tidak malah menjadi semakin negatif itu Muharram di mata masyarakat awam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemaknaan Syawal yang kedua tadi, itulah yang kemudian ditafsirkan para ulama untuk menjadikan kita pelajaran atau kita mengambil pelajaran dari makna yang kedua, yaitu syala, yang artinya irtafa'a, naik, meninggi, meningkat. Kenapa bulan Syawal dikatakan naik, meninggi, meningkat? Setidaknya ada 2 indikator, 2 sebab. Yang pertama, bulan Syawal dikatakan bulan yang naik, meningkat karena pada bulan Syawal itu seharusnya, selayaknya kedudukan kaum muslimin itu menjadi lebih tinggi dan meningkat dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena telah melewati Ramadan, di mana oleh Allah dijanjikan dalam sabdanya Rasulullah, man shoma ramadhana, juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian qiyam Ramadan juga sebulan penuh atas dasar imannya, mengharap ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampunan Allah itulah yang menjadikan kedudukan kaum muslimin semakin tinggi, naik. Nah, itu indikator pertama, naiknya kedudukan kaum muslimin karena ampunan dari Allah. Satu. Yang kedua, kenapa Syawal ini dikatakan bulan meninggi, meningkat? Karena bulan Syawal ini memang sudah selayaknya bagi kaum muslimin pasca madrasah Ramadan kita lalui, itu kita menjaga dan meningkatkan amaliyah Ramadan itu di bulan setelah Ramadan.
Jadi tidak hanya itu berhenti di bulan Ramadan, namun kita lanjutkan kebaikan-kebaikan, amaliyah-amaliyah yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan itu di bulan setelahnya, dimulai dari Syawal dulu. Maka dikatakan Syawal itu bulan peningkatan amal, bulan untuk menjaga amaliyah Ramadan dan bahkan ditingkatkan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan, ya, ini mungkin biasa kita dengar, laisal aidu liman labisal jadid. Hari raya, orang yang berhari raya pasca Ramadan itu bukan yang bajunya baru. Walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Tapi hari raya ini sesungguhnya bagi orang yang takwanya meningkat, semakin bagus, semakin baik setelah Ramadan. Walaisal aidu liman tajammala bil libasi warrukubi. Orang yang berhari raya itu bukan juga mereka yang kemudian mempersiapkan Idul Fitri atau Syawalnya itu dengan membeli pakaian yang baru, membeli mobil yang baru, membeli rumah yang baru. Walakinnal aidu au innamal aidu liman ghufira lahud dzunub. Tapi Idul Fitri, tapi Syawal ini adalah bagi mereka, siapa yang merayakan, yang mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka kemudian para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, itu membuat indikator, karena saking pentingnya momentum Syawal ini untuk mengukur apa? Kesuksesan Ramadan kita, keberhasilan Ramadan kita. Apa kata beliau? Inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha. Itu sebagai indikator. Kita cek bersama-sama. Ciri-ciri amalan itu baik, ciri-ciri amalan itu diterima dan sampai kepada Allah, ya, itu ketika dilanjutkan atau berlanjut amalan itu pasca dilakukannya. Inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan yang diterima itu akan berlanjut kebaikan itu seterusnya. Dan sebaliknya, wa inna min jaza'is sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Indikator amalan itu jelek dan tidak diterima oleh Allah, itu amalan yang tadinya mungkin dianggapnya baik, dipersembahkan di bulan Ramadan, ternyata tidak berlanjut, berhenti hanya di bulan Ramadan. Keberlanjutannya tidak ada, bahkan cenderung menurun, semakin jelek, semakin jauh sama Allah setelah lepas Ramadan. Maka itu indikator bahwasannya amalan itu buruk dan tidak diterima. Meskipun kita tidak boleh mengklaim atau menuduh saudara kita yang kemudian mungkin ada degradasi ibadahnya menjadi lebih buruk terus dikatakan wah amalanmu elek, ora diterima, jangan. Tapi itu sebagai indikator untuk diri kita. Kita bisa cross check diri kita. Kalau setelah Ramadan ini malah semakin menurun, semakin buruk, jangan-jangan yang kita persembahkan pada waktu Ramadan lalu itu buruk di mata Allah, kurang baik, sehingga tidak ada keberlanjutan. Fana'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, coba saya tanya, Ramadan itu di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berpuasa itu tujuan akhirnya apa? Tatakun itu apa? Bertakwa. Ya. Khatib Jumat itu biasanya selalu menasihatkan ibu-ibu, mboten pirsa nggih. Jangan tanya Bu, kalau pulang Jumatan itu suaminya coba ditanya, Pak tadi Jumatan, iya Bu, isinya apa ngoten? Wis ngono iku. Saya sejenengan nate tanya mboten? Ndak pernah. Oh, dulu mungkin, atau anaknya, putranya laki-laki itu tanya, "Le, mau mari Jumatan to?" "Nggih, Bu." "Isine apa?" Ngoten. Itu penting jenengan tanyakan agar Jumatannya laki-laki itu tidak hanya duduk kemudian melepas lelahnya pulang nggak tahu khotibnya tadi ngomong apa. Jadi kan tanya tadi oleh-olehnya apa, Jumatan dibahas apa oleh khotibnya. Ya ngono itu.
Itu kalau nggak bisa jawab itu jangan-jangan suaminya Jumatannya tidur itu. Khotib Jumat itu biasanya selalu mengawali dengan nasihat takwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Ngoten nggih biasanya kan nggih. Jenengan pirsa, sebenar-benarnya takwa itu ya apa sih? Nate tahu, nate baca napa nate dijelaskan. Derek. Itu ditafsirkan Bapak Ibu, sampun dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memaknai, mentafsirkan makna haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya, yang ini nanti menjadi kiblat ukuran Ramadan kita sukses atau enggak. Haqqa tuqatihinya, sebenar-benar takwanya itu. Mari kita ukur bersama-sama. Apa kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau sampaikan haqqa tuqatihi, makna yang pertama, an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu untuk ditaati dan tidak untuk dimaksiati. Maka kalau orang Ramadannya itu baik, orang Ramadannya itu sukses, lihat setelah Ramadan, apakah mereka masih mampu menjaga ketakwaan itu? Masihkah mampu menjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah? Lihat pasca Ramadan, saf salat subuhnya di hari 1 Syawal. Saya senantiasa mengingat-ingat, selalu saya itu ketika Ramadan saya pulang ke Banyuwangi Bapak Ibu. Ada tugas, pasti saya khutbah Idul Fitri itu udah nggak bisa dinyang, harus di Banyuwangi saya itu kalau ketika Idul Fitri. Entah nanti di PCM mana itu keliling seperti itu. Karena memang saya dulu berangkat dari sana, maka Idul Fitrinya itu nggak boleh di kota lain, harus di Banyuwangi. Jadi saya ingat-ingat, ketika 1 Syawal saya ke masjid, itu hampir setiap tahun itu jamaahnya tinggal 3. Kadang saya berdua saja dengan muadzinnya, kebetulan juga yang mangku masjidnya, kan di desa ada mangku masjid dulu yang mewakafkan masjid itu. Hampir setiap tahun seperti itu. Maka ketaatan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini, an yuta'a wa la yu'sa, tidak berlaku di situ. Ternyata di hari pertama selepas Ramadan saja Allah sudah tidak ditaati, tidak ada yang datang ke masjid. Setelahnya lagi, ya, selepas Idul Fitri, ketika saling mengunjungi itu, kalau bahasa kami di Banyuwangi itu ngelencer namanya, ke tetangga, ke saudara, sanak famili. Adakah yang masih mendengarkan azan kemudian datang ketika waktu zuhur, waktu asarnya, waktu maghribnya, waktu isyaknya? Masihkah mampu ketika sibuk melayani tamu itu di sela-selanya membaca Al-Quran? Kalau tidak, maka ketaatan tadi itu seakan-akan langsung hilang di hari pertama. An yuta'a wa la yu'sa, tadi indikatornya sudah hilang, makna haqqa tuqatihinya. Dan bahkan masyarakat kita itu memang butuh pencerahan, ya. Saya itu sering mengamati di media sosial. Ketika Ramadan yang lalu itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu, baca kan komentar nggih. Itu ada generasi Z sekarang, ya, Gen Z sekarang itu ketika mau menjelang Ramadan itu ada ajakan di situ untuk bermaksiat, ya. Diajak apa, kayak ya, diajak main judi atau diajak untuk karaoke dan sebagainya. Itu jawabannya, ini masih mau Ramadan, nanti setelah Ramadan kita berangkat lagi. Artinya Ramadan itu dipersiapkan untuk meninggalkan maksiat, setelahnya boleh maksiat. Itu ada lagi ngeten. Itu sama di chat saya baca. Jadi ada ajakan untuk bermaksiat siang hari. Ngapunten, dikirimi link yang katanya link itu ada video yang atau foto yang tidak seharusnya dilihat. Dijawab oleh teman di bawahnya, masih siang hari, ngenteni buka. Nanti kalau sudah buka saya buka.
Artinya dianggapnya taat itu siang aja di bulan Ramadan, malamnya udah tidak ada taat. Ada yang seperti itu. Yang paling parah Ramadan, tidak Ramadan mah maksiat. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka indikator pertama an yuta'a wala yuqsa, untuk ditaati dan tidak untuk dimaksiati. Kita cek hari ini, masihkah kita baca Quran? Masihkah kita taat untuk sholat 5 waktunya, berusaha di masjid? Masihkah kita bersedekah semangatnya seperti ketika bulan Ramadan? Masihkah tadi malam qiyamul lail dijaga? Kemarinnya lagi masihkah bangun untuk taat kepada Allah dengan qiyamul lail itu yang Ramadannya nggak pernah putus kita jaga? Yang kedua, kata Imam Ibnu Mas'ud, an yuzkara wa la yunsa. Allah itu untuk senantiasa diingat dan tidak untuk dilupakan. Allah senantiasa diingat, tidak untuk dilupakan. Maka ketika Syawal masihkah kita senantiasa ingat sama Allah, senantiasa ingat kepada Allah, diawasi oleh Allah. Ketika Ramadan kita mampu menjaga mata kita mampu menjaga jasad kita untuk senantiasa taat. Bahkan mata ini sering menangis ketika itikaf, mata ini sering menangis ketika merenung di malam-malam bulan Ramadan. Maka apakah ingatnya kita kepada Allah itu saat ini masih ada? Atau kita sudah banyak lupanya? Ingatnya Allah diwujudkan dengan masih bangun di sepertiga malam yang Allah memanggil kita untuk bangun. Masih ingatkah kita kepada Allah dengan ingatnya kita baca Al-Quran? Masih ingatkah kita kepada Allah dengan ingatnya kita untuk bersedekah demi mempersiapkan surga kita? Ataukah banyak lupanya kita setelah Ramadan itu? Yang terakhir, kata Imam Ibnu Mas'ud, an yushkara wa la yukfar. Allah itu untuk disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak untuk dikufuri. Syukur terhadap nikmat Allah adalah dengan cara menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita diberikan nikmat kesehatan, gunakan sehat itu untuk taat. Kalau kita diberikan kenikmatan harta yang berlimpah, gunakan harta itu untuk taat. Kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang lainnya apapun itu, maka gunakan itu juga untuk ketaatan. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, dan itu menjadi indikator ketakwaan kita. Maka kalau setelah Ramadan itu pergi, kemudian kita banyak maksiat kepada Allah, kemaksiatan yang dulu sebelum Ramadan itu biasa kita lakukan, kemudian Ramadan kita berhasil memberhentikannya, ternyata terulang berlanjut setelah Ramadan, maka Ramadan kita itu palsu, bohong. Kalau kemarin Ramadan kita mampu bangun malam, qiyamul lail, kita mampu baca Al-Quran sungguh-sungguh, kita bersedekah dengan mudahnya. Selepas Ramadan, bangun malamnya ditinggal, baca Qurannya ditinggal, sedekahnya lupa, maka Ramadan kita palsu, bohong. Kalau kemarin Ramadan kita banyak ingat sama Allah, sering nangis, bermunajat kepada Allah, minta ampun, istighfar, selepas Ramadan kok lupa dengan itu semua, ngapunten, maka Ramadan kita palsu, bohong. Jangan-jangan tidak diterima, dan kita harus takut, kita harus khawatir. Kenapa Rasulullah SAW itu bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan untuk kita, Allah menghendaki kebaikan untuk kula panjenengan semua, itu Allah jadikan kita paham agama dan gampang nglakoni ketaatan. Kalau Allah ingin kebaikan untuk kita nanti hari kiamat, maka Allah jadikan kita niku gampang bangun malam, gampang maos Al-Quran, gampang bersedekah, gampang datang ke masjid sholat 5 waktunya. Kalau ini sulit, naudzubillah, jangan-jangan Allah sedang tidak mengharapkan kebaikan untuk kita. Ini renungan penting sekali agar kita tidak terlena.
Kita bisa bersyukur hari ini kita bisa sholat berjamaah subuh di sini, meskipun hanya berapa orang ini. Banyak saudara kita yang mungkin belum dianugerahi hidayah untuk bisa bangun dan sholat bersama kita. Namun bukan berarti kita itu lebih baik, merasa lebih baik, lebih hebat, lebih takwa. Banyak indikator yang lainnya yang menjadi ukuran kita untuk semakin baik dan semakin ingat kepada Allah. Karena tadi itu barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, artinya nanti mungkin jaminan kebaikan di surganya Allah, maka Allah jadikan kita paham kepada agama dan mudah untuk melakukan ketaatan dalam agama. Dan itu kita sendiri yang tahu. Maka tema hari ini yang disampaikan, dititipkan takmir kepada saya, menjaga semangat 11 bulan ya. Semangat Ramadan pada 11 bulan lainnya, yaitu dimulai dari bulan Syawal ini, dimulai pada bulan pertama setelah Ramadan ini. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau badhe tangkat mau tanya, kita dalam ibadah berusaha takwa taat kepada Allah, malam hari jam 3, setengah 3, yang lainnya tidur, kita bangun, ambil wudhu, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, kemudian kita sholat malam berdiri, rukuk sujud, itu capek mboten? Capek mboten Pak? Capek. Yang lainnya setelah subuh atau ketika adzan subuh masih lelap juga belum bangun, kita sudah siap-siap untuk pergi ke masjid, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Capek mboten? Tiap hari seperti itu. Lelah, capek. Dilanjut dengan baca Al-Quran, dilanjut dengan datang kajian, dengarkan seperti ini. Yang lainnya masih tidur. Wah, hari Ahad, liburan bekerja, mumpung libur tidur. Panjenengan dengarkan kajian seperti ini. Enak tidur apa enak lenggah dengarkan kajian ini kira-kira? Enak tidur. Enak tidur. Maka capek kita itu. Namun saya ingatkan, jangan takut untuk lelah, jangan takut untuk capek. Selama lelah capeknya kita itu dalam ketaatan kepada Allah. Karena apa? Lelah capek ini bukan hanya kita yang ngalami. Lelahnya dalam taat ini ada hamba Allah yang lainnya juga lelah, tapi dalam maksiat, lelah tapi dalam kefasikan, lelah tapi dalam dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulakih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, manusia, artinya semua manusia, baik yang taat ataupun yang tidak taat, yang solih ataupun yang tidak solih, yang mukmin maupun yang tidak mukmin, yang kafir. Allah seru, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Apa kata Allah? Innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kalian itu sedang berlelah-lelahan, sedang bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan amalan. Di dalam tafsirnya itu dibaca, panjangan baca, persembahan amalan ini tidak dibatasi amalan baik saja ternyata. Innaka kadihun ila rabbika kadha, engkau sedang mempersembahkan amalan ada yang baik, amalan baik, lelah-lelah dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya ada orang yang persembahkan lelah-lelah dalam keburukan atau dosa, kemaksiatan. Jadi sama. Jangan anggap orang yang tidak taat itu tidak lelah. Capek sama capeknya. Coba jangan lihat orang umpama jualan sesuatu yang haram,
Mereka capek juga ngitungnya, mereka capek ngemas-kemas barangnya itu, mereka capek dalam usaha melariskan dagangannya, capek lagi lari dari aparat, capek lagi menyembunyikan dosanya itu, menyembunyikan pelanggaran kriminalnya itu, capek. Orang yang berzina, naudzubillah, mereka capek untuk menghindari dari dilihat keluarganya. Ya. Bahkan mereka capek juga dalam upaya datang ke tempat zinanya, mengorbankan hartanya juga, pasti pakai bensin, pakai uang, sama berkorban. Famulaki, kata Allah, nantinya semua manusia itu akan berjumpa dengan Allah dengan membawa apa yang mereka persembahkan. Kita capek-capek, lelah-lelah untuk taat kepada Allah, syukuri, alhamdulillah ya Allah, capeknya, lelahnya kami masih untuk taat, masih untuk dekat kepadamu. Tidak apa-apa meskipun capek, karena banyak di luar sana yang Allah berikan lelah dan capek itu untuk perbuatan dosa, perbuatan sia-sia. Kadang ada orang, punten, seorang suami mungkin sekarang zamannya suka nge-game seperti ini, di warkop-warkop itu. Saya itu punya guru. Saya kan kepala sekolah di salah satu sekolah Islam di Sidoarjo sana, di Wage sana. Ada salah satu guru saya curhat, perempuan, Ustaz, bagaimana ya suami saya? Kenapa, Bu? Saya tanya. Beliau itu loh kalau pulang itu nggak mau bantu saya. Anaknya 2 beliau itu. Padahal beliau itu full day, sekolahnya pulang jam 4 sore. Kan capek itu perempuan itu nih. Pulang itu ternyata suaminya nggak mau bantu ngurusi anaknya, nggak mau bantu pekerjaan rumahnya. Ditanya capek bekerja. Ternyata malamnya Pak ke warkop gini, suruh bantu, saya tahu capek, Dek, capek mah. Artinya apa? Nge-game di warkop, membuang waktu yang sia-sia. Ini juga capek, lelah, matanya lelah, fisiknya lelah, pikirannya lelah. Tetapi dalam hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Panjenengan tadi kesini pasti ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya, ada lelahnya, ada capeknya. Yang lainnya masih tidur, berusaha bangun untuk mendapatkan sholat qobliyah, bangun untuk mendapatkan sholat subuh agar tidak tertinggal jamaahnya, lelah, capek. Tapi itu nanti yang akan kita hadirkan kepada Allah, bahwasanya lelah capeknya kita itu dalam ketaatan. Ketika di luar sana banyak saudara kita berlelah-lelahan juga, tapi dalam kemaksiatan. Syukuri itu. Kita patut bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan lelah capek, tapi alhamdulillah lelah capeknya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak mengeluh. Syukuri, alhamdulillah lelahnya masih untuk taat, ngantuknya, nahan ngantuk masih untuk taat. Ini suruh jam berapa Pak Bu biasanya? 5:30. Oh, bentar lagi berarti nih. Baik. Yang terakhir kalau gitu, sudah sebentar lagi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengingatkan, ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Dunia ini tempat lelahnya, tempat terbatasnya kaum muslimin orang beriman, dan tempat kebebasan bagi orang kafir yang tidak punya aturan, tidak punya etika dalam hidup. Maka ini satu kisah dalam sebuah hadis yang luar biasa, kita harus merenungkannya. Rasulullah itu pernah ketika duduk bersama sahabatnya, itu lewat jenazah. Mungkin jenazah sudah tahu dan dengar hadis ini, lewat jenazah. Jenazahnya orang beriman, tahu itu orang beriman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustarih, dia sedang beristirahat. Dia akan beristirahat.
Kemudian tidak lama lewat lagi itu jenazah orang Yahudi. Maka beliau katakan mustarahu minhu. Maka orang-orang beristirahat darinya. Orang-orang beristirahat dari jenazah tersebut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mal mustari wal mustarahu minhu. Apa itu tadi dengan kok ngomong mustarih, dia beristirahat, tadi lewat lagi mustarahu minhu, orang-orang beristirahat darinya. Maka Rasulullah jelaskan, al-abdul mu'minu, hamba yang beriman, kemudian dia wafat, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kata Rasulullah, orang yang beriman, orang yang solih, ketika beliau wafat, ya, insya Allah kita orang solih, orang beriman, Allahumma amin. Ketika kita wafat, apa kata Rasulullah? Yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Maka sesungguhnya orang beriman itu beristirahat dari lelahnya dunia, dari cobaan dunia, dari ujian dunia. Istirahat darinya, udah tidak lelah lagi, tidak capek lagi, tidak diuji lagi, tidak dicoba lagi. Ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah, ampunan Allah dan pemberian Allah yang tidak terhingga nanti pasca kematiannya. Di alam kubur sudah dikasih nikmat, ditunjukkan gambarannya tempatnya di surga. Nah, dalam hadis itu orang sudah meninggal setelah lulus dari pertanyaan kubur, itu setiap pagi dan malam itu ditunjukkan surganya. Ya, ditunjukkan agar senang dan disuruh istirahatlah, istirahat sampai nanti datang panggilan Allah, yaitu hari kiamat. Sebaliknya, wal abdul fajir, kata Rasulullah, dan hamba yang fajir, orang kafir, ahli maksiat, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab, kata Rasulullah. Maka beristirahat dari orang fajir ini siapa? Hamba-hamba Allah yang lainnya. Al-bilad, bumi, dunia ini beristirahat darinya. Syajar, pohon-pohon beristirahat darinya. Binatang-binatang beristirahat darinya. Panjenengan lihat orang Yahudi saat ini, itu ketika membantai saudara kita di Palestina, itu nggak hanya manusia yang dibantai, bumi dihancurkan, pohon-pohon dihancurkan, binatang-binatang pun tidak layak untuk hidup di sana, tidak punya kesempatan untuk hidup. Maka kata Rasulullah benar, kalau hamba yang fajir itu sudah meninggal, maka bukan hanya manusia, bumi, pohon-pohon, binatang itu beristirahat dari hamba yang fajir ini. Beristirahat darinya. Itu saking buruknya gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi sampai bumi, pohon, dunia ini, binatang-binatang itu lelah kepada mereka, capek. Maka ketika mereka meninggal, semuanya beristirahat dari kefasikannya dan kefajirannya itu. Subhanallah. Maka sesungguhnya kita saat ini hidup, berlelahlah dalam taat, dalam takwa, menjaga semangat Ramadan untuk kita persiapkan 11 bulan ke depannya ini, hanya untuk mempersiapkan kematian yang kita beristirahat dari kelelahan dunia dan cobaan dunia. Kita akan beristirahat, Pak Bu, bukan di dunia. Istirahat kita tidak di dunia. Maka kalau kita ngeluh capek, ya memang capek. Dunia tempatnya kita kaum muslimin untuk capek dan lelah, mikir untuk selalu taat, cari yang halal, tidak melanggar, cari yang haram, semuanya untuk taat. Pasti lelah, pasti capek. Tapi itulah yang memang kita perjuangkan, agar kematian kita nanti itu adalah kematian yang mustarih. Kita benar-benar beristirahat, bukan mustarahun minhu. Apa yang ada di sekitar kita beristirahat dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, 11 bulan ke depan pasca Ramadan, ayo diperjuangkan bersama-sama. Ayolah, jangan banyak-banyak turunnya. Berusaha masih bisa bangun malam, berusaha merutinkan membaca Al-Quran, berusaha masih bersedekah, berusaha untuk tetap sholat 5 waktunya di masjid.
berusaha masih mencari ilmu. Satu lagi, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Maka hari ini yang mungkin Syawalnya belum selesai, saya sendiri belum selesai, kurang 1 saya. Kenapa? Karena ketika mudik di Banyuwangi memang saya khususkan ketika di rumah saya tidak puasa. Saya ingin menikmati masakan ibu saya, emak saya maupun masih ada. Itu saya tidak akan puasa Syawal di situ. Emak masak apa itu aja tak makan, tak habiskan, cek seneng. Maka ketika pulang baru saya bisa puasa. Ini kurang 1. Maka yang belum selesai puasa Syawalnya, monggo, itu bagian dari menjaga momentum Ramadan itu tidak hilang banyak-banyak, semangatnya itu tidak kendor terlalu banyak. Puasa Syawalnya itu jangan ditinggal. Yang belum, yang kurang, masih 19 Syawal, artinya ada 11 hari lagi. Ya, 11 hari lagi. Kalau kita ngambil 6 hari, maka tersisa 5 kan, sisanya masih ada. Jangan sampai terliwat itu puasa Syawalnya. Jenengan usahakan Ramadan sebulan saja sanggup, masa Syawal 6 hari aja tidak sanggup. Pada catatannya itu kita ditulis puasa 1 tahun penuh. Ayo, yang belum puasa Syawal, segera rencanakan untuk segera menuntaskan Syawalnya 6 hari saja. Tidak harus berurutan. Mama dapat 3, qadarullah orang hajatan. Syawal kan banyak orang menikah gitu, banyak undangan. Rasa-rasa nanti kalau saya datang itu panas-panas, ono es, itu enak, seger, gak poso saya. Nggak apa-apa. 3 bolong 1 masih ada lagi. Besok puasa lagi. Dapat 5. Qadarullah besoknya diundang halal bihalal. Keluarga besar, gak enak kalau puasa, nanti lainnya makan, maksud saya tidak mau hormati ikut makan. Oh preisik, nggak apa-apa, dapat 5. Salah saya halal bihalal, besok puasa lagi. Memang tidak dipersyaratkan harus berurutan puasa Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal, maka itu masih diperbolehkan untuk puasa Syawal. Silahkan. Yang belum, monggo, mohon untuk dipersiapkan, jangan sampai tertinggal itu puasa Syawal. Itu bagian dari menjaga semangat Ramadan. Dimulai dari bulan Syawal ini yang tadi dikatakan bulan peningkatan, bulan kenaikan, meningkatkan iman takwa kita, menaikkan amaliyah kita di bulan Ramadan kemarin agar tetap ada di bulan Syawal ini. Sama surut nih. Oke. Monggo, itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Bu, mau ditanyakan Bu? Kalau teman-teman saya yang tanya. Teman-teman, coba saya tanya. Tadi indikator takwa dari Ibnu Mas'ud itu apa Pak Bu? Ada 3. Allah untuk ditaati, tidak untuk dimaksiati. Yang kedua, Allah untuk disyukuri, tidak dikufuri. Yang ketiga, Allah senantiasa diingat, tidak untuk dilupakan. Jangan pegang indikator itu. Kalau jangan bisa, insya Allah kita adalah bagian orang yang bertakwa haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya Allah, semoga Allah jadikan kita semua, ya saya, panjenengan semua, terutama yang hadir pagi ini, tidak banyak kan. Jangan lihat orang yang mau berlelah-lelah dalam taat, dalam takwa itu, jangan bisa hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perumahan ini isinya berapa orangnya? Kalau Ramadan mungkin segini enggak? Betul kan? Lebih ramai kan? Nah, itu artinya banyak orang yang sudah hilang semangatnya, itu semangat Ramadannya hilang. Padahal ulama mengatakan kunu rabbaniyina wala takunu ramadhaniyina. Jadilah kalian hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Yang taat, semangat untuk ibadah itu di semua bulan-bulannya Allah, karena Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan, semua bulannya Allah taat, semangat. Wala takunu ramadhaniyya, jangan jadi orang yang hanya taat ingat sama Allah ketika bulan Ramadan. Kok koyok disembah di bulan Ramadan itu beda dengan yang disembah di 11 bulan lah lainnya. Padahal sama.
Maka syukur alhamdulillah dengan semua 11 orang ini masih Allah lelah-lelahkan, tapi untuk ketaatan kepada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini momentum saya pertama kali, kedua saya kesini. Dulu waktu itu ketika Ramadan itu kultum, hari ini berkesempatan bersilaturahim dengan panjenengan pada kajian pada subuh ini. Matur suwun ya atas perhatiannya, semoga menjadikan manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas kurangnya lebihnya dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.